Apa ini? Kesepakatan pernikahan. Dari awal, aku itu berencana pisah sama kamu. Setelah 1 tahun kita nikah. Mungkin kamu belum tahu. Aku udah tunangan. Dan aku cinta banget sama tunangan aku. Sarah. Mas, rotinya sudah aku masukin di sini. Buat makan di kantor. Aku gak akan pernah makan masakan buatan kamu. Jadi gak usah repot-repot. Kamu sama Pian baik-baik aja kan, Dok? Alhamdulillah. Tadi malam kan janjian mau sholat bareng ke masjid. Bilangin Fadi aku sholat di rumah aja deh. Kalau pria itu sholat di masjid, kalau wanita baru sholat di rumah. Kamu mau dipanggil pria soleh atau pria solehah? Iya. Aku gak mau jadi perusak rumah tangga orang. Cewek itu yang rusak rencana pernikahan kita. Kita satu sama ya. Apanya? Kamu kan udah jadi istri aku di ulang tahun papa. Dan sekarang aku pura-pura jadi suami kamu depan Pade sama Budi. Aku nggak pernah pura-pura. Aku ini ngefans banget sama sahabat kamu. Sayang, bisnisnya sukses, tapi galau. Semoga saudara aku nggak bikin kamu susah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja kamu seharian? Kamu nggak baca ya kesepakatan pernikahan yang kamu buat sendiri? Aku nggak perlu minta izin kan untuk melakukan sesuatu. Telepon kamu mati, habis baterai. Bukan urusan kamu, mau istirahat. Kamu belum selesai. Loh, kamu apa sih, Mas? Aku cuma nanya kamu bisa di mana. Bukannya kamu sibuk dengan perempuan itu? Tari. Setiap malam aku selalu berdoa agar hati kamu terbuka, Mas. Tapi sekarang aku capek. Aku berjuang sendiri sementara kamu, sekeras apapun aku mencoba, kamu selalu kembali sama dia. Aku tahu, tapi Mungkin rasanya nggak akan sesakit ini kalau aku nggak jatuh cinta sama kamu, Mas. Cinta itu pasti nyata, yang nyata itu rasa cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iza dari 11 IPS 4. Saya ingin meresensi film Wedding Engagement. Wedding Engagement itu disutradarai oleh Aceh Hekageri, diproduseri oleh Ken Farwe Servia dan Via Servia. Terus skenarionya ditulis oleh Aceh Hekageri dan Mia Kus. Nah, Mia Kus ini yang menulis novel Wedding Engagement. Terus PH-nya itu ada Star Vision. Terus genrenya itu genre drama percintaan. Tahun terbitnya itu 2019. Durasinya itu 1 jam 40 menit atau 100 menit. Terus pemerannya itu yang pertama ada Indah Permatasari sebagai Tari. Terus ada Rafael Hadi itu sebagai Bian. Terus ada Agni Haku itu sebagai Sarah, yaitu kekasih Bian. Terus ada Jeff Smith itu Aldi, dia itu sepupu dari Bian. Dan ada Ria Ricis itu sebagai Ami, yaitu sahabat dari Tari. Wedding Agreement adalah sebuah film yang diangkat dari novel hasil karya Mia Kus. Nah, film ini menceritakan sepasang suami istri yang bernama Bian dan Tari. Mereka menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya. Bian menikahi Tari dengan sangat terpaksa. Dia hanya ingin membahagiakan ibunya yang terkena penyakit kanker. Tetapi sedangkan Tari menikahi Bian dengan sangat tulus. Sebenarnya Bian itu sudah mempunyai kekasih yang bernama Sarah. Dia sudah berhubungan kurang lebih 5 tahun, tetapi ibunya Bian tidak memberikan restu kepada mereka berdua. Nah, setelah Tari dan Bian menikah, lalu Tari tinggal di rumah Bian. Dan dia langsung dihadapi oleh selembar kertas perjanjian pernikahan yang salah satu isinya itu setelah 1 tahun dia menikah Bian akan menceraikan Tari. Nah, di situ Tari terkejut. Terus namun Tari tidak pantang menyerah. Setiap hari dia selalu berusaha untuk meyakini Bian bahwa dia tidak bakal menceraikan Tari. Nah, namun Bian tetap masih mementingkan Sarah.
Nah, dia bertemu dengan Bian, lalu bertemu dengan Sarah dan bilang bahwa dia bakal menceraikan Tari setelah 1 tahun. Padahal di situ si Sarah udah tidak akan melanjutkan hubungannya bersama Bian karena dia takut disangka perusak hubungan rumah tangganya. Tapi Bian tetap meyakini bahwa dia menikah itu bukan kemauannya dia, tetapi dia mau membahagiakan orang tuanya. Dan si Bian bilang ini yang perusak rumah tangga itu bukan Sarah tetapi Tari. Nah, terus akhirnya Sarah itu luluh dan mengikuti kemauannya Bian. Dan setelah beberapa hari kemudian Bian sore pulang kerja, Bian bertemu dengan si Tari, bertemu Tari di rumahnya, bahwa dia ingin mengajak Tari ke pesta ayahnya yang berulang tahun, ayahnya Bian yang berulang tahun. Nah, terus Tari kaget karena Bian bilang kepada Tari itu secara mendadak. Nah, terus akhirnya Bian bilang kalau di sana banyak keluarga besar, makanya dia harus kelihatan seperti keluarga yang bahagia. Jadi dia dia pergi ke pestanya. Terus di sana dia pokoknya itu dia pura-pura kayak sepasang suami istri yang romantis. Terus di sana juga si Tari membahas bisnis dengan ayahnya Bian, karena si Tari ini seorang pebisnis yang mempunyai toko roti yang sudah terkenal. Dan juga si Tari ini juga sering datang ke seminar-seminar. Nah, terus setelah dia sedang ngobrol dengan papanya Bian atau ayahnya Bian itu dan keluarganya pokoknya, terus datanglah si Aldi, yaitu sepupunya Bian. Nah, si Bian ini takut Aldi membocorkan rahasianya, yaitu karena Aldi ini tahu bahwa Bian masih berhubungan dengan Sarah. Makanya dari situ si Bian langsung mengajak si Tari pulang. Dia bilangnya Tari sedang sakit. Nah, pas di mobil Tari minta hadiah karena dia sudah mau mengikuti kemauan Bian. Amanat dari film ini tuh haruslah bertanggung jawab, jangan pernah mempermainkan pernikahan, terus harus selalu beribadah walaupun dengan keadaan apapun, terus pokoknya harus mengutamakan sholat. Saya akan memberikan pendapat saya atas film ini. Nah, kelebihannya itu pemilihan tokonya itu sangat bagus dan tepat. Terus juga para pemerannya sangat mendalami perannya. Terus juga hubungan tokoh satu dengan yang lainnya sangat mendalami sehingga terjadinya chemistry. Terus terdapat banyak amanat yang disampaikan dalam film ini. Terus juga bahasanya mudah dimengerti, ceritanya juga bagus. Terus kekurangannya itu tidak ada peristiwa sebelum di perjodohan itu terjadi. Terus juga film ini seperti sinetron. Terus juga akhir dari film ini tidak terlalu puas karena banyak sekali adegan sedihnya dan kurangnya adegan bahagianya. Selalu saja berawal cinta, saya terluka pada akhirnya. Man, aku tuh di samping kamu, susah banget sih ngeliatin aku aja. Kamu mau kerja puluhan tahun di tokomu itu gak mungkin lah bisa beli kayak ginian, Man. Terima kasih, Man. Kamu selalu nepatin janji kamu untuk jadi alasan kebahagiaan aku. Dan aku tidak akan pernah berhenti memberikan kamu kebahagiaan. Promise.
sembunyi di mana? Kamu tahu kenapa aku ingkari janji aku? Karena sejak pertama kali kita ketemu, yang aku lihat bukan laki-laki sejati. Harusnya dari awal aku gak usah berharap banyak sama kamu. Kamu itu sahabat terbaiknya dia. Gak pernah ada satu kata pun keluar dari mulut Rahman yang bikin aku menilai jelek tentang kamu. Dan yang namanya sahabat pasti bahagia kan? Kalau ngeliat sahabatnya juga bahagia. Kamu sempurna sebagai laki-laki, Man. Kamu matahari dan aku bulannya. Kita gak akan pernah bisa nyatu, Man. Ceraikan dia ya, Man. Ceraikan dia buat aku. Kamu sesuai janjiku. Hanya Betapa hancur dan tersiksanya melihat orang yang kita cintai direnggut jiwanya perlahan, Man. Promes ini disutradarai oleh Asep Kusdinar. Pemerannya itu ada Dimas Anggara, Boy William, Amanda Rawles, sama Mikha Tambayong. Nah, Dimas Anggara itu sebagai Rahman, Boy Williams menjadi Aji, dan Amanda Rawles itu menjadi Kania, Mikha Tambayong menjadi Moza. Nah, si Rahman ini adalah cowok tampan yang berasal dari Yogyakarta. Nah, dia ini mempunyai teman yang bernama Aji. Nah, Aji itu malah dia itu playboy, selalu berganti-ganti pacar. Nah, si Aji ini selalu ingin Rahman seperti dirinya, bisa merasakan cinta dan memiliki wawasan yang lebih luas. Terus namun dengan cara yang salah. Terus tetapi cara Aji itu mengubah Rahman justru menjadi awal kejadian yang mengubah hidup Rahman secara drastis. Tanpa disadari, malam itu membuat ayahnya marah kepada Rahman, dan semenjak itu Rahman tidak bertemu dengan Aji lagi. Nah, jadi si Aji itu mengasih film. Nah, itu kayak film porno gitu. Ternyata itu bukan film porno, itu film keluarga Somat. Nah, disangkanya ayahnya si Rahma itu film porno, makanya dia langsung dinikahkan dan dijodohkan oleh si Kania. Kania itu gadis blasteran, gadis Jawa blasteran yang sejak 10 tahun tinggal di Eropa, dan dia harus pulang karena harus mendengar wasiat dari ibunya. Nah, dia tuh dinikahkan. Nah, setelah dia menikah itu dia bahagia, pokoknya dia selalu sama-sama, dia selalu bahagia. Nah, setelah menikah udah beberapa lama kemudian, ternyata si Kania ini mempunyai sakit. Nah, dia tidak mau mengecewakan si Rahman. Nah, akhirnya si Kania ini pergi kembali lagi ke Eropa. Nah, terus ternyata si Rahman itu kuliah di Milan. Nah, kemudian dia ketemu si Moza. Nah, si Moza ini mempunyai perasaan kepada si Rahman, tetapi Moza melihat ada sebuah teka-teki di hidup Rahman yang tidak tahu jawabannya. Nah, terus ternyata si Kania ini pacaran dengan si Aji, yaitu sahabatnya Rahman. Nah, si Aji ini tidak tahu bahwa Kania ini istrinya dari Rahman. Nah, setelah di Milan, akhirnya dia bertemu dengan Moza. Terus dia juga bertemu Aji, diajak makan malam. Terus ternyata si Rahman ini bertemu lagi dengan Kania. Nah, di situ dia kaget, dan akhirnya si Kania itu dan Moza bercerita. Terus akhirnya di situ si Moza mengetahuinya. Nah, sejak saat itu pokoknya dia ingin bersama, tapi tidak bisa. Terus akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, si Rahman ini kembali lagi ke Jogja. Nah, terus dia juga ingin dijodohkan. Terus tetapi si Kania ini akhirnya kayak
mencari Rahman dan akhirnya dia menikah dengan Rahman. Jadi Rahman tidak jadi dijodohkan. Nah, yang tadinya cewek yang ingin dijodohkannya lagi dengan Rahman itu akhirnya menikah dengan kakaknya Rahman. Jadi Amanita itu jangan pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Sebelum mempunyai bukti kekurangan dan kelebihannya itu jadi pemilihan tokohnya itu sangat tepat. Pokoknya pemerannya itu sangat mendalami perannya. Terus terdapat unsur religiusnya di dalam cerita ini. Nah, terus kekurangannya itu alurnya itu gampang banget ditebak. Terus juga ini filmnya membosankan. Kenapa? Karena sudah sering terjadi dari film sebelum-sebelumnya ceritanya seperti ini. Jadi membuat penonton membosankan.